evening. I'm Amanda Karahmawati, speaking of 2000 Kita coaching class our presentation with two small and consecutive methods from Indonesian language to English language. Enjoy my video. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Yakut Holil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang hari ini diwakili oleh Dirjen Polpum Dr. Bahtiar Nasir Science. Yang terhormat Pak Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam, dan yang terhormat Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI. Yang terhormat semua tamu yang saya hormati. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya diundang malam ini untuk mewakili generasi muda Indonesia dalam mengekspresikan opini kami mengenai moderasi beragama. Jujur saya tidak tahu kenapa saya diundang malam ini untuk hadir di sini, tapi saya harap pidato yang saya buat tadi malam bisa menggerakkan hati para hadirin hari ini. Sebagai generasi Z dan milenial, kamilah generasi yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju, modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia. Tapi nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan kepada masyarakat Indonesia agar mimpi-mimpi ini bisa terrealisasi? Pada saat ini, kita dalam situasi sulit, di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat. Terlihat jelas bahwa adanya ketidaksepakatan tentang apa yang dibutuhkan negara ini agar bisa benar-benar menjadi kesatuan yang kuat. Dalam satu sisi, generasi muda sekarang mempunyai keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa. Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara di luar sana melihat potensi, keunikan, dan kehebatan negara ini. Tapi di sisi lain, sampai detik ini, kita semua masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. Bagi saya pribadi, hal tersebut sungguh ironis. Karena bukankah pasal 1 dari Undang-Undang PNPS mengatakan bahwa adanya 6 agama utama di negara ini? Bukankah moto negara ini, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? Sebagai lulusan psikologi dan sastra Jerman, saya dari dulu memiliki kuriositas terhadap cara berpikir manusia. Oleh karena itu, pengetahuan tersebut saya perdalam dengan mempelajari filosofi. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu René Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite, atau terbatas. Sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita
sebagai makhluk yang terbatas, bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas. Okay. Next, that there is a agreement about what is needed by this country in order to truly become a strong unity in one side of the current generation has great desire to promote the culture and identity of the nation. We believe in the importance of countries there saying the potential unique and greatness of this country, but on the other hand, until this moment, we will still often fight and bring each other down just because of racial difference of ethnic culture, especially different religions. For me personally, it is ironic because it's not Article 1 of the law PNPS cite the six main religions in this country in is not the quality of this country Bhinneka Tunggal Ika that is different but one but why with the foundation of the state that embraces different and tolerance is still a conflict. What makes religions make use able to forget the identity of this nation. As a graduate of psychology and German literature, I used to have a quantity of human ways of thinking, therefore I did defend knowledge. By studying philosophy until this moment, I will never forget what said by the most infantile philosophy of all time that is human beings are finite or limited to God and are finite. Therefore, how we as limited beings have the ability to understand in time beyond our capacity. Thank you.